يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'gudi wal haudil mawrud. Asyhadu annahu Allah alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Sulhul Majami membahas tentang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Apakah cukup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah mukhlishin, hal keadaannya dalam keadaan ikhlas. Lahuddin, dalam menjalankan agama. Pergerakan, tidak melakukan pergerakan kita niatkan karena Allah, itulah ikhlas. Yang andaikan kita lakukan bukan karena Allah, itu yang merusak hati kita, merusak amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan. Jadi jamaah sekalian, jangan engkau jadikan amal perbuatan seperti ankabut, yaitu laba-laba, di mana dia sendiri yang membuat sarang, yaitu sarang laba-laba, tapi dia sendiri yang merusaknya. Jadi dengan kita pamer, dengan kita mau didengar orang, dengan kita tidak mau melakukan sesuatu pula karena orang, itu syirik kecil dan itu sangat merusak hati kita. Jadikan mulai sekarang ikhlaskan Allah. Bagaimana kalau ngaji karena Allah, nikmat sekali. Zikir karena Allah, nikmat sekali. Dakwah karena Allah, nikmat sekali. Kemudian megang kamera karena Allah, nikmat sekali. Kemudian kita membeli sesuatu, memberi atau tidak memberi pula karena Allah, Masya Allah, nikmat sekali. Jadi tidak ada penyakit yang ada di dalam hati, bahkan tidak mengkerutkan suasana hati. Dia mempunyai muka dengan airnya, dengan cahayanya. Kenapa? Orangnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan bagaimana kita mengikuti baginda Rasulullah, yang baginda Rasulullah adalah junjungan orang-orang yang ikhlas. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ad-da'i ilallah As-Sayyidul Syarif Al-Habib Saleh bin Yahya bin Muhammad Maula Dawila akan mengemas permasalahan ikhlas ini dengan nikmatnya. Wa ilaihi falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah alladhi rafa'a al-mu'minina bitawajjuh ilayhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat orang-orang yang beriman dengan selalu menghadap kepada Allah. Hingga mereka tidak pernah menunjukkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita, pemberi contoh tauladan kepada kita, junjungan para nabi dan rasul. Yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada orang yang mengikuti perjalanan mereka kelak sampai hari kiamat. Adapun setelah itu, sekarang kita berbicara tentang ikhlas. Dan mereka berbicara tentang ilmu hati. Yang sekarang kita berbicara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesucian cahaya dengan memberikan hati kita penuh dengan keindahan. Yang indah tersebut apa sih yang disebut dengan ikhlas? كل
حركة إنسانية كل حركة الإنسان مراد بها وجه الله. Setiap perbuatan manusia yang dia tujui hanya Allah Subhanahu wa taala. فالإخلاص هو أن تخلص العبادة لأجل الله. Yang disebut dengan ikhlas, engkau memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. لا يكون لك مراد غير الله. Yang jangan engkau tujukan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. وعكس الإخلاص وهو العمل لغير الله. Yang kebalikan dari ikhlas itu adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, وهو الشرك والرياء، الشرك الأصغر والرياء. yaitu syirik kecil dan riya, pamer, وهو العمل لأجل الناس. yaitu keduanya melakukan sesuatu karena manusia. في الحديث القدسي يبين Dalam معنى hadis الإخلاص. qudsi menjelaskan makna-makna ikhlas. يقول الله سبحانه وتعالى: Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, الإخلاص سر من أسراري ikhlas itu adalah salah satu rahasia aku أودعه قلب من أحببت من عبادي yang aku berikan ikhlas tersebut ke hati-hati hambaku. لا يطلع عليه ملك فيكتبه Tidak tampil di sisi malaikat kecuali malaikat langsung menulisnya, ولا يطلع عليه شيطان فيفسده. dan tidak dilihat oleh setan kecuali setan mau merusak itu. أي سر بين العبد وخالقه. Maka ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya. والإخلاص هو تصفية القلب عن الشك والشرك. Yang disebut dengan ikhlas di sini adalah pensucian hati dari keraguan-raguan dan kesyirikan. أي القلب لا يكون فيه شك تشكك Maksud di sini hati tidak ada keraguan-raguan أو شرك atau penduaan kepada Allah Subhanahu wa taala, أي ليس أي مقصود العبادة لغير الله. yaitu melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. كما سمعتم الآية الله أمرنا بالإخلاص. Sebagaimana kalian mendengarkan ayat tentang keagungan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berikhlas. لم يأمرنا بالعبادة منفردة. Tidak, Allah Subhanahu wa taala memberikan wacana perintah ibadah dengan sendirinya, بل جعلها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wama umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah mukhlisin, kecuali mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas, berjalan dengan keseimbangan. وبالإخلاص يرتفع مقام العبد عند الله. Dengan ikhlas, kedudukan seorang hamba bisa menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وإذا انتزع من المؤمن كان فيه الخسارة. Ketika sudah mulai redupnya, jatuhnya seorang mukmin, maka rugilah dia. حتى لو تلبس بشيء من العبادات. Walaupun dia melakukan ibadah. في هذا الحديث الذي يخيف المؤمنين والصالحين. Yang hadis ini betapa untuk bisa memberikan arahan agar orang-orang mukmin takut. في الحديث معنى الحديث ثلاثة تسعر بهم النار. أول ما تسعر النار ثلاثة. Ada 3 golongan yang bakal dibakar oleh api neraka. وهو العالم Yang pertama seorang ulama, والشهيد kedua adalah orang yang mati syahid, والمنفق. dan yang ketiga orang yang memberikan nafkah. غريب. هذا يعني عملوا عبادات عظيمة تسعر بهم النار. Aneh ya Allah, 3 golongan ini, 3 golongan yang menurut kita hebat tetapi malah dibakar dengan api neraka kelak. ما الذي فقدوه؟ Apa yang hilang dari mereka? فقدوا الإخلاص. Mereka kehilangan ikhlas. هذا العالم يقول الله يا رب قال تعلمت حتى يقول الناس عالم. Ya Allah, ketika hamba tersebut berkata dengan keagungan, ya Allah, aku mengajarkan manusia, tapi tujuannya agar manusia mengatakan bahwa ulama tersebut adalah ulama besar, mau disanjung. لأجل الناس. Dia melakukan sesuatu dakwah karena manusia. والشهيد يقول قاتلت في سبيلك. Kemudian orang yang mati syahid
kemudian dikatakan, ya Allah, aku meninggal di jalan Engkau. يقول كذبت قاتلت لقى يقول شجاع ومقدام. Engkau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mati syahid, tujuannya agar engkau dikatakan adalah engkau pejuang setia, engkau orang yang berani. وقد قيل Oh, dikatakan seperti itu. والمنفق يقول أنفقت مالي في سبيل. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menafkahkan harta. Ya Allah, aku sudah nafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. يقول أنفقت لك يقال جواد ومنفق. Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau menafkah agar engkau dianggap engkau adalah orang memberi, engkau adalah orang ahli infak. أي الذي عملتم له أعطوكم الأجر في الدنيا. Apa yang aku lakukan, apa yang kalian lakukan, aku sudah berikan langsung pahala di dunia, yaitu keberkahan di dunia. وكلنا نطلب من الله أن يحققنا بالإخلاص. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala realisasikan ikhlas di dalam hati kita. وكيف يقول الله؟ يقول رسول الله الحلم بالتحلم. Yang Rasulullah bersabda, kebijaksanaan itu bisa diperoleh dengan belajar bijaksana. وكذلك صفة الأخلاق في طلبها يعطيك الله. Dengan demikian juga dengan ikhlas. Mempelajari ikhlas semaksimal mungkin Allah bakal berikan kepada kita. نسأل الله أن يحققنا بهذا المقام. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merealisasikan kepada kita derajat yang sangat tinggi ini kepada kita. صلى الله على مرشدنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.